Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di ibadah pertama Gereja Injil Anugerah Tuhan Giat Pancur Batu. Kita bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan sudah menyertai kita, memberkati kita, menolong kita. Hingga hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini, bersama-sama dengan saudara seiman untuk memuji, menyembah Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat mengikuti ibadah ini bagi Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Biarlah kita semuanya bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku
hormat, keagungan, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi Allah Bapa kami dalam nama Yesus Kristus. Bagimu saja Tuhan hormat kami, elu-elu sukacita kami pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh hadir di tempat ini dengan kekuatan iman yang semakin hari semakin bertumbuh. Kami bersyukur dengan kesehatan yang semakin baik yang Kau berikan kepada kami. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur buat semua nikmat hidup yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Bahkan kami pun bersyukur buat banyak pergumulan hidup yang Engkau izinkan kepada kami. Kami tahu walaupun pergumulan hidup menimpa kami, pencobaan menimpa kami, itu semua Engkau izinkan supaya kami tahan uji dan kami memiliki ketekunan dalam Yesus Kristus. Dan oleh karena ketekunan kami memperoleh janji-janji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat banyak sekali kelimpahan berkat yang akan Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur walaupun di depan kami mungkin masih ada pergumulan hidup. Kami bersyukur Tuhan karena kami tahu Engkau turut bekerja dalam segala hal persoalan hidup kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena kami berpegang teguh pada Yesus Kristus Tuhan penolong kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi ini kami kembali beribadah semua karena kami pun bersyukur Tuhan, rindu bersekutu bersama saudara seiman kami, memuji meninggikan Engkau atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat campur tangan Tuhan dalam proses pembangunan gedung gereja kami. Kami bahkan bersyukur buat campur tangan Tuhan ke depan buat kemajuan pembangunan gedung gereja kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami bersyukur pagi ini semua pelayan-pelayan-Mu, hamba-Mu sudah Tuhan siapkan untuk memuji meninggikan nama-Mu dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat lingkungan kami yang begitu baik Tuhan. Bahkan kami memberkati kiri kanan lingkungan kami. Terima kasih Tuhan yang baik, sebentar yang akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah kami jemaat-Mu Tuhan menjadi taburan yang subur bagi firman-Mu. Sehingga firman-Mu jatuh di tanah yang subur, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah kami masuki gerbang pujian kami dengan ucapan syukur. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah Bapa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami memulai ibadah kami, haleluya. Umat percaya, mari kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita, amin saudaraku. Dialah gunung batu keselamatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita Bapak Ibu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah mengarah dan kau tak berlih. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kau tak berlindungan. Ku mau selalu
saudaraku. Sekali lagi sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak berhingga. Kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin saudaraku. Begitulah kasih setia Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudaraku. Walau kadangkala kita tidak setia, tetapi Dia Tuhan tetap setia. Karena Dia adalah Tuhan kita yang baik. Amin saudara. Dialah gunung batu kita. Dialah Tuhan yang benar. Dialah Tuhan yang luar biasa. Namanya siapa saudara? Namanya siapa saudaraku? Yesus. Lagi namanya siapa? Yesus. Sekali lagi namanya siapa? Yesus. Haleluya. Tuhan, Engkaulah yang benar. Kau gunung batu keselamatan kami. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau yang membelaku tak akan ku. Amin. Kau menjauh
Silakan duduk. Kita akan masuk, saudaraku, kepada berbagi berkat firman Tuhan. Yang mana pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan Bapak Ibu Saudaraku untuk sharing atau berbagi dari berkat firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah ayat yang sangat biasa dan tidak jarang atau sudah dekat di telinga kita, dekat di hati kita. Tapi firman Tuhan ini Tuhan berikan sebelum kita membangun, saudaraku. Tuhan memberikan pengertian yang dalam bagi saya pribadi. Dan saya percaya ini juga bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Boleh kita membaca dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Judul firman Tuhan hari ini, sharing firman yang saya bagikan, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 saya bacakan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ketika saya membaca firman ini dan merenungkan firman ini, sungguh firman ini sangat hidup sekali di hati saya, karena saya bisa memahami mengapa Daud menuliskan ini, Tuhan adalah gembalaku, karena dia memang pekerjaannya adalah seorang gembala domba. Perhatikan ya Bapak Ibu, gembala domba ya, gembala ini banyak. Ya, dalam perikop ini ya, yang saya katakan Daud itu adalah seorang gembala domba. Dari mana kita tahu? Ketika Samuel hendak mengurapi Daud menjadi raja, dia datang kepada keluarga Isai, ayah si Daud ini. Ketika Eliab datang, maka Samuel berpikir, inilah dia yang dipilih Tuhan. Dia sangat tinggi, keren sekali Eliab ini. Tapi kata Tuhan, bukan dia. Bukan apa yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Sampai semua anak Isai berjejer, tidak ada yang dipilih menjadi raja. Lalu Samuel cuma inikah anakmu? Kemudian Isai berkata, masih ada satu lagi yang bungsu. Berarti Daud ini adalah anak yang paling bungsu ya. Dalam 1 Samuel 16:11 dikatakan, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Jadi Samuel ini pekerjaannya, Daud ini pekerjaannya seorang yang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Jadi dari perikop yang kita baca tadi, saudara, Tuhan adalah gembalaku. Daud dapat memposisikan dirinya sebagai gembala. Bahwa ketika dia menjadi seorang gembala, dia sangat memperdulikan semua domba-domba peliharaannya. Tidak berkekurangan domba-domba itu. Dia membaringkan domba-domba itu di padang yang berumput hijau. Tentu kalau rumput itu sudah layu, tidak mungkin domba itu mau makan rumput yang layu-layu. Tidak mungkin Bapak Ibu. Pasti dia membawa ke rumput yang segar, ke rumput yang masih hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Daud membawa domba-domba itu untuk minum di air yang tenang. Supaya apa saudara? Supaya domba-domba itu tidak hanyut. Coba kalau dibawa ke air yang deras, tentu dombanya bisa kepleset, terhanyut, terbawa arus. Tapi dia dibawa ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu. Perhatikan ini Bapak Ibu. Raja Daud melalui ayat ini, dia sangat sadar akan pemeliharaan Tuhan. Dia berkata, kalau aku seorang gembala domba saja, dia sangat mengerti bahwa dia tidak membiarkan domba-dombanya itu kekurangan makanan. Dia tidak akan membaringkan domba-domba itu membawa kepada rumput-rumput yang sudah layu atau kering. Dia tidak membawa domba-domba peliharaannya itu ke sungai yang deras supaya hanyut, tidak saudara. Tetapi Daud menuntun domba-dombanya itu di jalan yang bisa dilalui oleh domba itu. Dan apa dikatakan saudaraku? Sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, dia pakai kepada dombanya. Seorang gembala selalu dia membawa dua senjata. Yang pertama adalah gada, yang kedua adalah tongkat. Mungkin sudah berkata, apa itu gada ya? Kayak mana? Boleh kita lihat sebentar gada tongkat itu seperti apa? Boleh ditampilkan? Wow. Ya. Boleh lihat Bapak Ibu? Ini tongkat itu, biasa tongkat ya, kalau opung-opung kita ada tongkatnya, itu ada bengkok ya Bapak Ibu. Apa gunanya itu? Nah, kalau untuk gembala, jadi dombanya tadi udah mau nyeleng ke sana, tarikannya gini, ini jalan, jangan ke sana. Nanti kau masuk jurang. Tarikannya gini. Kemudian gada itu, lihat itu. Ya, gada itu sebatang kayu atau yang ujungnya itu besar ya, bisa berupa dari besi atau bisa dari kayu. Kalau di kampung kami namanya ini atuk-atuk. Tahu saudara atuk-atuk? Lobong-lobong, lobong anak koin. Nah, pakai inilah dia saudaraku di lobong ya. Jadi kalau ada singa atau beruang atau apa mau menerkam dombanya, di lobong, diatuk. Pakai itu gada. Bisa membedakan saudara? Dia berkata, gadamu dan tongkatmu. Kita juga begitu Bapak Ibu. Mungkin kita hari ini udah melenceng kepada dosa. Tuhan tarik. Jangan aku ini jalan. Kau sudah menyeleng itu. Udah menyimpang kau. Ini jalan, berjalanlah. Bukankah Tuhan itu Tuhan yang baik Bapak Ibu? Kadang-kadang kita aja yang keras hati. Udah dibilang Tuhan pun, bukan itu jalan kita. Enggak mau, ini jalanku. Enggak mau, siapa ngatur aku. Maka kita selalu gagal. Gak pernah mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Gak pernah mau patuh. Walaupun Tuhan udah menarik dengan tongkatnya. Ini jalan aku ini, jangan. Udah menyimpang kau itu, jangan nanti kau masuk jurang. Kita berkata aku gak mau. Tapi dia dalam menggembalakan domba seperti itulah Bapak Ibu. Dia gunakan itu tongkat untuk mengarahkan domba-domba itu di jalan yang benar. Supaya domba-domba itu tidak masuk jurang. Gada itu digunakannya kalau ada musuh. Kalau ada serigala atau binatang buas yang mau menerkam dombanya, dia pukul. Pak! Bahkan satu ketika dia berperang, orang Israel berperang melawan Filistin, yaitu Goliat. Daud datang. Dan dia menerima tantangan Goliat untuk berperang. Saul berkata, kau ini kan bukan seorang pemimpin perang. Bagaimana bisa kau mengalahkan Goliat itu? Lihat itu pendekar Goliat. Sudah pakai selengkap senjata. Sedangkan kau, apa alatmu? Dia berkata, saudaraku, dalam 1 Samuel 17 ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajar dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan dia berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dia sangat bertanggung jawab atas domba yang dipercayakan ayahnya untuk dia gembalakan. Dan dia pakai itu kepada Tuhan. Dia berkata, kau gembala
gembalaku. Kalau aku aja Tuhan, gembala domba, kambing atau domba, itu pun aku bertanggung jawab. Itu pun aku tidak asal-asalan. Itu pun kalau mau menyimpang dia kau arahkan. Apalagi aku Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku, kita harus menjadikan seperti Daud ini. Dari pengalamannya, dia mengerti, saudaraku, bahwa Tuhan itu adalah gembala. Nah, ketika saya membaca ayat ini, saudara, dan itu hidup di hati saya. Walaupun ini sudah berpuluh kali, mungkin ratusan kali sudah saya baca, sampai saya hafalkan, sampai saya bisa nyanyikan. Ketika untuk membangun, saya berkatanya, apa yang kau kehendaki ya Tuhan? Bangun, dari mana biaya? Kusediakan. Seperti inilah penyediaan Tuhan Bapak Ibu dalam hidup kita. Bahkan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bapak Ibu Saudara, kiranya melalui firman Tuhan pada hari ini, sharing dari firman yang saya bagikan pada hari ini, membuat kita agar kita boleh dalam pengalaman hidup kita, atau dalam pengalaman pekerjaan kita, dalam pengalaman pelayanan, bisa saja satu saat Bapak Ibu itu bisa digunakan Tuhan sebagai alat untuk kita memenangkan peperangan. Ketika dia melawan Goliat, dia pakai pengalaman. Kalau beruang itu pun kalau datang, ku serang dia, ku buka mulutnya. Kalau udah masuk pun domba itu ke dalam, ku buka, ku lepaskan. Dia berpikir, kalau aku manusia biasa bisa melakukan itu, apalagi Tuhan yang luar biasa. Pengalaman saya memiliki seorang bapak yang baik, membuat saya memiliki seorang bapak yang baik, memenuhi semua kebutuhan saya, membuat saya percaya bahwa Bapa saya di surga akan memenuhi semua keperluan saya. Bapak Ibu, itu pengalaman hidup yang saya rasakan. Dan kedekatan saya dengan Bapak saya membuat saya begitu mudah dekat dengan Tuhan dan percaya apapun segala kebutuhan saya pribadi, tidak pernah saya khawatir, termasuk untuk pembangunan tempat ibadah, saudara, karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Tuhan berkata, sudah ku selesaikan semua, ya sudah, bagian kita tinggal bersyukur Bapak Ibu. Ya, kalau memang Tuhan gerakkan kita memberi berkorban, silakan. Tapi kita gak perlu takut. Demikian Bapak Ibu sharing firman Tuhan pada hari ini. Kiranya saudaraku melalui firman Tuhan ini, kita pribadi memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan. Kita pribadi mengalami pengalaman rohani yang dekat, yang intim bersama dengan Tuhan. Jangan takut akan seluruh kebutuhan kita, saudara. Kalau Raja Daud aja untuk domba-domba yang hanya bisa dipotong, digunakan untuk mati, tidak ada artinya, itu pun dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Apalagi Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Kita ini ciptaannya, kita ini mahal Bapak Ibu saudaraku. Dan Tuhan tidak mungkin membiarkan kita. Tuhan adalah gembala kita yang baik, takkan kekurangan kita. Demikian sharing firman pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu saudaraku. Kami bersyukur bahwa Kaulah gembala kami yang baik, takkan kekurangan kami. Ini janji kami Tuhan. Kami mau tetap cinta, tetap setia, walaupun ada badai dalam hidup kami. Karena sungguh terlalu banyak yang telah Kau perbuat dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Nyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku mau setia, ku tetap setia, ku tetap setia.
berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau rela mati bagi kami karena cinta-Mu, agar kami tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal Tuhan. Dan Engkau rela Tuhan menyerahkan nyawa-Mu menjadi tebusan bagi semua dosa dan pelanggaran kami Tuhan, supaya kami tidak dihukum, tetapi beroleh hidup yang kekal. Tuhan, kami cinta kepada-Mu, kami mengasihi Engkau Tuhan, dan kami mau tetap setia mempercayai Engkau Tuhan dan mengikut Engkau Tuhan sepanjang umur hidup kami. Tuhan Yesus, kami mohon kasih-Mu dan kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk senantiasa dapat berjalan dari hari ke hari sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga hidup kami menyukakan, menyenangkan hati-Mu. Dan kami terus menghidupi kebenaran-Mu Tuhan, karena kami tahu kebenaran-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan, sehingga hidup kami dibaharui, diubahkan menjadi seperti apa yang Engkau mau, Tuhan Yesus. Dan kami mau menempatkan Engkau pada posisi yang sesungguhnya di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, bukan sebahagian hidup kami mempercayai Engkau, tetapi sepenuhnya Tuhan, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Ajari kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu untuk tetap setia, untuk tetap bertekun, untuk tetap mempercayai Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami mohon Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, terlebih-lebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapan-Mu atas hamba-Mu Tuhan. Dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar hanya nama-Mu, Engkau saja yang dimuliakan Tuhan dalam pemberitaan firman ini Tuhan. Dan hamba-Mu hanya penyambung lidah-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi umat-Mu yang ada di tempat ini dan juga yang ada ikut online dimanapun mereka berada, sehingga firman ini membaharui kami semuanya, terlebih hamba-Mu yang menyampaikannya. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Engkau meneguhkan pemberitaan firman ini dengan kuasa dan tanda mujizat. Biar yang berdosa Engkau ampuni, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau bebaskan, yang lapar haus akan Engkau Tuhan, Engkau puaskan Tuhan. Tuhan, dan kami percaya selesai ibadah ini hidup kami dibaharui dalam hadirat-Mu dan oleh kebenaran firman-Mu. Syukur Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, terpuji nama-Mu. Mari umat Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Semuanya diberkati Tuhan. Semuanya bersuka cita. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa karena Tuhan Yesus kita dahsyat. Amin. Ya, kita bersyukur ini minggu yang ketiga ya di bulan September. Sebentar lagi kita akan akhiri bulan September. Ya, doa kita dan harapan kita di awal Oktober nanti kita sudah di gedung yang baru. Amin. Rencana kita tanggal 1 Oktober kita sudah kita ibadah di sana, dan kita cukup sekali ibadah saja. Karena daya tampungnya bisa sekitar 100 sampai 150. Ada yang berkata bisa 200. Saya menghitungnya palingan 100 sampai 150. Dan itu cukup bagi kita. Amin. Nah, untuk itu kita harus bergerak. Kita harus menginjil. Hidup kita harus berubah. Supaya hidup kita menjadi Injil-Injil yang dapat dibaca oleh sekeliling kita. Dan mereka mau percaya kepada Yesus. Amin. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan hari Minggu yang lalu sudah kita dengarkan bagaimana menghidupi kebenaran. Ya, Yohanes 17 ayat 17. Yesus berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Bapak Ibu, dan kalau kita mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita, membebaskan kita. Ya, jelas. Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran.
Ayo hidupi firman Tuhan. Ya, Yakobus pasal 1 dikatakan kalau kita hanya dengar, ya, tetapi melupakannya, wah, kita seperti orang yang bercermin. Sebentar kita lihat wajah kita, sesudah itu kita lupa bentuknya. Tetapi orang yang mendengar firman Tuhan dan menelitinya serta melakukannya dalam ketekunan, ia akan berbahagia oleh perbuatan-perbuatannya karena melakukan kebenaran firman. Biarlah kita semuanya orang yang berbahagia. Amin. Nah, Bapak Ibu, hari ini ada satu pertanyaan dan ini topik firman Tuhan bagi kita. Biar kita bertanya pada diri kita. Ya, saya hari Senin yang lalu, bahkan hari Minggu yang lalu, ini muncul di hati saya. Dikala selesai ibadah yang kedua, urus sana urus sini, saya menggantikan Opung, ya Bapak Cem, menggantikan Opung Heni, ya jaga di tempat ibadah kita. Ada pertanyaan di hati saya. Siapakah Yesus bagi saya? Dan ini topik firman Tuhan bagi kita semuanya pada hari ini. Siapakah Yesus bagi saudara? Coba katakan pada diri saudara. Siapakah Yesus bagi saya? Bapak Ibu, beberapa orang Kristen sesudah beberapa waktu, beberapa lama mengikut Tuhan Yesus, kecewa, menggerutu, bersungut-sungut, bahkan ada yang sampai meninggalkan imannya, mengganti imannya dengan iman yang lain, dan meninggalkan Tuhan Yesus. Kenapa itu bisa semua terjadi? Semuanya itu bisa terjadi karena salah memahami siapa Yesus baginya. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita memiliki pemahaman yang benar siapa Yesus itu bagi kita. Bapak Ibu, pertanyaan di atas, siapakah Yesus bagi saudara? Biarlah hendaknya pertanyaan ini menggugah hati kita. Apakah Tuhan Yesus sudah mendapatkan posisi yang tepat di dalam hidup kita? Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, kita melihat di mana Yesus kita letakkan, kita posisikan dalam hidup kita. Jangan-jangan Tuhan Yesus masih kita posisikan pada bagian-bagian tertentu saja. Dan biarlah kita terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak mengenal Yesus hanya sepotong-sepotong saja. Tidak hanya mengenal Yesus karena tangannya yang memberkati saja. Tidak mengenal Yesus hanya tabib penyembuh saja. Dan sebagian kita pahami Yesus itu berdasarkan apa yang sudah kita alami. Dan ini yang menjadi pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Dan ini adalah dalam 3 Injil. Berparalel dia. Dalam Markus pasal 8 juga dituliskan. Dan Lukas pasal 9 juga dituliskan. Hampir sama isinya. Tapi kita hari ini kita lihat dalam Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Boleh tampilkan di depan, di layar. Kita baca bersama-sama. Satu dia. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ayat 15. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. 18.
Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. 20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ayat 20 ini satu pertanyaan ya. Karena Yesus berkata, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Tuhan Yesus melarang murid-murid menyatakan ini, bahwa ia Mesias, sampai dia menggenapi semua tujuannya ke dunia ini. Karena sebelum Yesus naik ke sorga, Tuhan memerintahkan amanat agung bagi murid-murid. Memberitakan Injil ke seluruh dunia. Membaptis dan menjadikan jiwa-jiwa bangsa-bangsa menjadi murid Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Dalam Matius pasal 16 tadi. Dikatakan ayat yang ke-13. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Orang-orang yang melihat apa yang dilakukan Yesus, apa yang diperbuatnya, bahkan beberapa kali ikut dengan Yesus, mereka berkata, yaitu adalah Yohanes Pembaptis. Ada sebagian lagi berkata, dia itu Elia. Dan ada pula yang berkata, yaitu Yeremia. Bahkan sebagian berkata, itu salah satu dari nabi yang dahulu telah bangkit. Berbeda-beda pendapatnya. Bapak Ibu, demikian halnya terjadi hari-hari ini. Ada yang menganggap Yesus itu adalah sebagai dokter, tabib. Dia datang kepada Yesus hanya mau sembuhnya saja. Dia berkorban, dia ikut pelayanan, tapi tujuannya supaya sembuh saja. Karena dia berpikir Yesus itu tabib. Gak salah sih datang pada Yesus supaya sembuh. Tapi jangan itu terus tujuannya. Sesudah sembuh dia lupa segala. Gak melayani lagi. Gak ambil pusing lagi. Kenapa gak datang? Sudah sembuh, Pak. Wow. Dan di Alkitab ada contoh. 10 orang kusta. 10-10-nya sembuh. Tapi cuma satu yang datang kepada Yesus dan bersujud di hadapan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan. Yesus bertanya, mana yang 9 lagi? Bapak Ibu, gak apa-apa awalnya kita datang pada Yesus supaya kita sembuh. Tetapi jangan tetap di situ. Kita harus bertumbuh. Kita harus setia mengikut Dia. Agar kita terus mengalami Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ada orang menganggap Yesus itu adalah sebagai petugas sosial. Miskin dia. Firman-Mu berkata, Tuhan, Engkau datang supaya ku peroleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Engkau Allahku yang mencukupi segala kebutuhanku dan keperluanku. Tujuannya supaya berubah nasibnya. Gak salah. Supaya yang miskin menjadi kaya, gak salah. Siapa bilang salah? Tapi jangan itu terus menerus tujuan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus.
Mereka hanya datang memerlukan Yesus hanya untuk memenuhi keperluan mereka. Kebutuhan mereka. Mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Saudaraku, salah dalam hal ini? Tidak. Tadi sudah kita dengarkan pembagian firman Tuhan oleh Ibu Gembala. Dia dapatkan dari Tuhan. Dia percaya, dia lakukan, dan Tuhan melakukan bagiannya. Tetapi nggak terus di situ. Sehingga orang yang mengikuti Yesus hanya memerlukan Yesus untuk mencukupi segala keperluannya. Dikala tidak tercukupi, dia kecewa. Judas Iskariot, dia mengikuti Yesus supaya ada hepengnya. Kenapa? Dia bendahara, dia pegang kas, dia curi. Dan tidak bertobat sampai dia menjual Tuhannya. Dia menjual Yesus 30 keping perak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita evaluasi diri kita. Bapak, Ibu juga yang ada di rumah. Sekian tahun mengikut Tuhan, apa kita buat Yesus itu bagi kita? Siapa Yesus itu bagi kita? Salahkah ini semua? Tidak. Tetapi jangan terus di situ. Bahkan Yesus sangat keras menasehati, menegur orang-orang yang mencari Dia. Karena sebelumnya 5 roti 2 ikan, 5.000 laki-laki, Alkitab menuliskan yang makan, itu hanya dihitung laki-laki. Kalau mereka suami istri paling tidak 10.000. Kalau bawa 1 anak berarti 15.000. Kalau bawa 2 anak KB, itu ada 20.000. Mereka sibuk mencari Yesus. Melihat perahu tidak ada di situ, mereka cari sampai ketemu Yesus. Tapi apa yang jadi? Mari kita lihat sebentar. Yohanes pasal 6. Ayat 24 mulai. Apa kata Yesus kepada orang-orang yang mencari Dia? Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak. Mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Mencari Yesus hanya kebutuhan perut saja. Siapa yang gak mau ikut Yesus? 5 roti 2 ikan, 5.000 orang bisa makan. Tetapi Yesus jelas menegur. Biarlah kita cek diri kita, siapa Yesus bagi kita. Amin. Yang ketiga, sebagai penasehat saja. Rajin baca Alkitab. Untuk apa? Untuk mendapatkan satu ayat untuk menyokong hidupnya. Salah itu tidak. Seperti tadi Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sesudah dapat firman yang diinginkannya, firman yang lain diabaikan. Bapak Ibu sidang Tuhan ini memberikan disiplin kepada kita supaya kita semuanya membaca Alkitab. Suka atau tidak suka, isi daripada pembacaan skedul tersebut saudara baca. Amin. Siapa bilang enak baca bilangan? Namanya saja sudah bilangan. Berhitung semua. Tapi harus dibaca. Tapi banyak orang membuat Yesus itu hanya penasehat saja. Dia baca, dia cari ayat yang mendukung dia.
Dan itu saja yang dia tahu. Dan itu dia hafalnya berulang-ulang. Tanya 2 tahun lagi cuman ayat itu. Tanya 5 tahun lagi ayat itu cuman doang. Apa yang mengenakan baginya? Salah itu. Cari Tuhan untuk, ya penasehat bagi kita memang itu. Karena dia namanya penasehat ajaib. Nggak salah. Tapi jangan tetap di situ. Suatu gaya hidup bagi kita untuk mengikuti Yesus. Walau ada persoalan, walau tidak ada persoalan. Sebagai gaya hidup bagi kita untuk baca firman Tuhan. Kita dalam masalah atau tidak dalam masalah. Dalam senang, dalam susah. Tetap baca firman. Tetap mengikut Tuhan. Amin. Dan ada yang menjadikan Yesus itu sebagai security. Tuhan, lindungi aku Tuhan, jagai aku Tuhan, aku mau pergi. Hei anak-anak muda bertobat. Tuhan, didoakan dari rumah. Tuhan, lindungi aku Tuhan, jagai Tuhan. Tapi ngebut-ngebut di jalan raya. Nggak pakai helm. Melanggar peraturan lalu lintas. Jangan biarkan Tuhan itu hanya jadi security bagi saudara. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Dan hanya segala penghibur dikala susah datang pada Yesus. Dikala senang lupa sama Yesus. Dikala nggak punya uang datang pada Yesus Tuhan. Dikala nggak punya pekerjaan datang pada Yesus. Wah, saya heran. Ada satu orang yang saya layani. Kalau dia dapat pekerjaan, nggak pernah bilang, Pak doakan ya. Supaya saya lebih diberkati Tuhan lagi. Tetapi kalau dia nggak ada pekerjaannya, hampir tiap hari, Pak doakan ya, sudah 2 minggu saya nggak kerja. Besoknya lagi, Pak doakan ya supaya saya bekerja. Sesudah bekerja tidak pernah bilang, terima kasih ya Pak. Saya sudah dapat pekerjaan. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jangan dikala kita susah saja, kita jadikan Tuhan Yesus penghibur bagi kita. Dikala semuanya beres, lupa. Ya udahlah, itu kan bagian Tuhan. Betul, bagian Tuhan menghibur kita, menguatkan kita, memberikan pertolongan bagi kita. Dan ada orang yang membuat Yesus itu sebagai pengampun dosa saja. Oh, dia serasa menyesal, Tuhan ampuni segala dosaku Tuhan. Sucikan aku lewat kuasa darah-Mu Tuhan. Tetapi sesudah dia minta ampun, lakukan dosa yang sama. Tetap di dalam kubangan dosa yang sama. Bohong tetap bohong, najis tetap najis, marah tetap marah, menipu tetap menipu. Oh, tidak mengampuni tetap tidak mengampuni. Bapak ibu, mari kita jadikan Yesus itu seperti apa seharusnya dia. Dia mengampuni dosa kita, tapi kita juga hidup kudus, amin, menjauhi dosa, amin. Kalau kita sudah menyesal dan sadarkan Roh Kudus untuk minta ampun kepada Tuhan, jangan lagi hidup di dosa yang sama. Daud raja yang menjadi suatu teladan dalam kehidupan ini. Saudara tahu Daud itu walaupun dia Tuhan berkenan kepadanya, dia pernah nggak jatuh ke dalam dosa perzinahan? Pernah kan? Dia ambil Batseba. Dia punya rencana supaya Uria maju berperang di bagian paling depan dan mati. Nabi Nathan datang menegur dia. Apa yang dilakukannya? Menyesal, bertobat. Cari tahu, saya sampai sekarang saya cari tahu.
sampai dia mati, dia tidak pernah melakukan dosa yang sama. Sampai dia mangkat, tidak pernah melakukan dosa yang sama. Banyak kesempatan, banyak. Dia raja. Mampu melakukannya, mampu. Tetapi ditegur Tuhan, dia tidak pernah melakukan dosa yang sama. Ayo. Dan banyak membuat orang menganggap Yesus itu, banyak orang menganggap Yesus itu hanya sebagai pemberi damai saja. Memang Tuhan kita itu Raja Damai, pasti memberikan damai bagi kita. Hanya sayang, orang yang meminta damai gak mau berdamai dengan suaminya. Gak mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatinya. Gak mau berdamai dengan tetangganya. Gak mau berdamai dengan anak-anak Tuhan yang lain. Gak bisa dia tidur, Tuhan berikanlah damai-Mu Tuhan, sukacitamu Tuhan memenuhkan hatiku, biar bisa aku tidur Tuhan. Tapi disuruh Tuhan berdamai. Gak mau berdamai. Aku yang benar, dia yang salah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pertanyaan bagi kita semua. Siapakah Yesus itu bagi saudara? Dan ini yang ditanyakan Yesus pada murid-murid. Dan menurut kamu, siapakah aku? Apa jawab Petrus? Apa jawab Petrus? Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Biarlah ini menjadi jawaban kita kepada Yesus. Apa itu Mesias? Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata, Juru Selamat. Yesus itu biar jadi Juru Selamat bagi kita semuanya, amin. Kalau Yesus itu menjadi Juru Selamat bagi kita semuanya, kita mau berdamai dengan orang lain. Bukan hanya menuntut, oh berikan aku damai Tuhan, berikan aku damai Tuhan. Tetapi gak mau berdamai dengan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apakah kita sudah menjadikan Yesus itu menjadi Juru Selamat, Mesias dan Tuhan dalam hidup kita? Biarlah ini yang menjadi Yesus itu bagi kita. Mesias, Anak Allah yang hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 20. Dikala Yesus menunjukkan menunjukkan waktu dia sesudah bangkit dari kematian. Kepada murid-muridnya, di antara murid-murid itu tidak ada Thomas. Dan Tuhan Yesus sesudah menunjukkan dirinya, dia pergi ke tempat lain. Murid-muridnya berkata kepada Thomas, kami sudah melihat Yesus. Thomas berkata, aku tidak percaya. Kalau aku tidak cucuk jariku ini ke tangan yang berlobang itu, aku tidak percaya. Bapak, Ibu, mari kita lihat Yohanes pasal 20. Ayat 26 mulai. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka. Dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu. Dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Apa kata Thomas? Dan ini mengubah hidupnya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku.
Yesus itu menjadi Tuhan dan Allah bagi Thomas. Bapak Ibu, bila Yesus itu menjadi Tuhan dan Allah bagi kita, Dia Mesias bagi kita. Saya ambil ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita, yaitu menjadi saksi bagi Dia. Menjadi saksi bagi Yesus karena kita tahu dosa kita sudah diampuni. Kita tahu bahwa kita meninggalkan dunia ini kita pasti ke sorga. Kita tahu kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa. Mari kita menjadi saksi bagi orang lain. Lukas pasal 24 ayat 46-49. Saya baca bagi kita semuanya. Ini kata Yesus. Lukas pasal 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Petrus yang 3 kali menyangkal Yesus, dan dia yang mengaku Yesus itu adalah Mesias dan Tuhan yang hidup, Anak Allah yang hidup. Saudaraku, dia menjadi saksi dan dia aniaya. 12 rasul selain Judas Iskariot, cuman 1 yang normal matinya, yaitu Yohanes. Itu pun karena tidak mati digoreng dengan minyak goreng. Minyak yang mendidih dimasukkan, gak mati, ditarik kembali, dibuang ke Pulau Patmos. Waktu saya membayangkan itu, bagaimanalah kulitnya mengerut. Sedangkan kita kena air panas saja sedikit, berbekas. Itu digoreng, dimasukkan ke air mendidih. Petrus, dikala dia mau disalibkan, dia berkata, aku tidak layak seperti Tuhanku. Dia minta disalibkan terbalik. Mari Bapak Ibu, kita yang meletakkan Yesus itu pada posisi yang benar, kita harus menjadi saksi bagi Dia. Amin. Dan Thomas ini, yang awalnya tidak percayakan kebangkitan Yesus, tetapi sesudah dia berkata, ya Allahku, ya Tuhanku dan Allahku, dia berangkat menjadi misionaris ke India. Dia mati di India dengan kematian yang tidak wajar. Dia menjadi martir. Jadi kalau kita mengaku Yesus itu adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi saksi. Yang kedua, melibatkan diri dalam pelayanan, dalam pemberitaan Injil. Ya, bisa jadi seperti nanti tanggal 9 kita ada KKR. Sekalian pentadbisan tempat ibadah kita, peresmian tempat ibadah kita. Ayo libatkan diri. Menangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Di komsel-komsel saudara, sudah lama komsel saudara. Oh, kita bertemu lagi. Kita lagi. Kita bertemu lagi. Banyak sekeliling kita yang menjerit karena tidak memiliki Yesus. Gak memiliki pengharapan. Yang dia tidak tahu dia kalau mati kemana. Dan itu adalah dalam jangkauan kita. Ayo kita ambil bagian pelayanan dalam pemberitaan Injil. Amin. Pak, saya tidak tahu ayat demi ayat. Seberapa saudara dapat? Seberapa saudara alami Yesus dalam hidup saudara? Mungkin ada orang yang cerita mengeluh kepada saudara tentang keluarganya, tentang kebutuhannya. Saudara bisa berkata, aku pernah berdoa lah kepada Yesus. Dan beberapa waktu kemudian, ya Tuhan mendengar dan menjawab doaku dan jadi. Dan Tuhan menolongku. Ayolah kita datang pada Yesus. Kita sama-sama berseru yuk. Bapak bisa bersaksi. Kau tahu kan hidupku bagaimana dulu? Betapa gelapnya.
Sekarang ini laku karena Yesus. Dulunya aku mabuk. Dulunya aku jahat, sama seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi sesudah aku mengikuti Yesus, berubah hidupku. Tenang hatiku. Ayo ikut Yesus. Amin Bapak-bapak. Ibu-ibu pun demikian. Karena Paulus memberitakan kesaksian pengalamannya jumpa dengan Yesus. Beberapa kali dia sampaikan. Ayo, banyak hal Tuhan lakukan dalam hidup kita. Mari ambil bagian dalam pelayanan, dalam memberitakan Injil. Amin. Yang ketiga, setia sampai mati. Dalam mengikuti Yesus dan dalam menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau semuanya beres, itu pun banyak yang gak setia. Kenapa? Karena seperti tadi, salah dia menempatkan Yesus itu dalam hidupnya. Dia tempatkan Yesus itu untuk berkat. Dapat berkat, lupa dia sama Yesus. Tetapi biarlah kita setia sampai mati dalam menyaksikan kebenaran. Dalam memberitakan Injil, amin. Gak ada kita yang mengundurkan diri. Walau dalam memberitakan Injil ada aniaya. Baru-baru ini disahkan ya, pergantian di kalender. Selama ini kematian Isa Al-Masih. Kebangkitan Isa Al-Masih. Kenaikan Isa Al-Masih. Hanya di Alkitab nggak ada tertulis Isa Al-Masih. Dan banyak penginjilan yang kompromi memakai nama itu. Kenapa nggak terus terang? Yesus Kristus. Karena ada harga yang harus dibayar. Petrus gak tedeng ading-ading dalam memberitakan Yesus itu Tuhan. Stefanus pun demikian. Walau batu dilempari kepadanya. Wah, hampir jatuh saking semangatnya. Karena saksi itu martir. Bapak Ibu, puji Tuhan dalam hal ini. Ayo siapkan diri saudara. Akan ada tuaian yang besar terjadi. Amin. Dan mungkin akan ada aniaya. Siapkan diri saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan ini dipersiapkan bagi kita. Siapa Yesus itu bagi saya dan saudara. Ibrani pasal 10, 36, 35. Sampai 39. Apa dikatakan di sini? Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orang-orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Mari setia sampai akhir. Kalau Yesus lebih cepat datang dan kita semua terangkat, mari tetap setia. Kita tidak tahu kapan Yesus datang. Kalau Yesus datang sekitar 100 tahun lagi, masihkah kita tetap setia bertekun mengikut Dia? Tetapi firman Tuhan ini menjadi peringatan bagi kita. Biarlah kita tetap bertekun, amin. Tetap setia. Karena Tuhan berkata, Dia tidak berkenan kepada orang-orang yang mengundurkan diri. Bapak Ibu, biarlah kita menempatkan Yesus itu pada posisinya yang sesungguhnya.
yaitu Mesias, Juru Selamat, Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Amin. Jadi mari terus bertumbuh, jangan kecewa, maju terus. Banyak orang yang mengatakan tanda antikris itu anam. Ya kan? 666. Mari kita lihat sebentar Yohanes pasal 6. Biar kita semua bertekun, saling menguatkan. Ya, saling mendoakan. Saling mendorong supaya kita semuanya bertumbuh terus dalam Tuhan dan bertekun setia mengikut Tuhan. Ya. Ini perkataan orang-orang yang mengundurkan diri. Ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Karena di atasnya berkata, Yesus dia berkata, akulah roti hidup. Barang siapa tidak memakan aku, dia tidak memperoleh hidup. Perkataan ini keras. Dan apa yang jadi? Ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Itu Yohanes pasal 6 ayat 66. Tapi kita di sini semuanya adalah orang-orang setia, orang-orang yang bertumbuh, yang menjadi saksi Kristus dan melibatkan diri dalam pemberitaan Injil. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Biarlah firman Tuhan ini tertanam di hati kita dan kita lakukan sepanjang umur hidup kita. Kita tempatkan Yesus pada posisinya yang sebenarnya di dalam hidup kita sehingga tidak ada kekecewaan, tetapi yang ada sukacita yang melimpah-limpah dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan Bapak Ibu sebagai doa kita dan pernyataan iman kita. Yesusku, penyelamatku, tidak ada yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau Juru Selamat kami. Kau Mesias bagi kami. Syukur bagimu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, menghibur
dalam hidup kami. Menjadikan Engkau hanya sebagai dokter saja, penyembuh bagi kami, pemberi berkat bagi kami, hanya penghibur, menjadi pengawal security bagi kami. Tuhan Yesus, kami mau bertumbuh, kami mau berubah Tuhan. Dan sama seperti Petrus menjawab, Engkau adalah Mesias dan Anak Allah yang hidup. Petrus, Engkaulah yang menyelamatkan kami, Engkau membenarkan kami Tuhan. Engkau yang rela mati bagi kami Tuhan. Dan Engkau yang mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, menjadi milik-Mu Tuhan, untuk kesenangan bagi-Mu Tuhan, untuk memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau. Dan kami akan pergi Tuhan, menyaksikan kebesaran dan perbuatan-Mu Tuhan, menyaksikan Yesus yang telah mati di kayu salib, menjadi Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Tuhan Yesus, dan melibatkan diri kami Tuhan dalam pemberitaan Injil. Tuhan, dan tidak ada sekecil apapun yang tidak Engkau perhitungkan dalam pelayanan kami, dalam memberitakan Injil, dalam berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk pergi dari pintu ke pintu, memberitakan Yesus Tuhan, memberitakan Injil, memperdulikan sekeliling kami Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah api Roh Kudus membakar kami semuanya, dan kami terus bertekun Tuhan, setia sampai akhir Tuhan, dalam menjadi saksi untuk-Mu Tuhan, memberitakan kebenaran-Mu Bapa, walau ada aniaya. Tuhan Yesus, kami tetap bertekun. Kami hidup oleh karena iman, karena kami percaya kepada-Mu, dan tidak menjadi orang-orang yang mengundurkan diri Tuhan, tetapi terus bergantung kepada-Mu Tuhan, mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami hati seperti hati-Mu, melihat jiwa-jiwa di sekitar kami, melihat jiwa-jiwa di sekeliling kami. Biarlah hati yang berbelas kasihan. Biarlah Engkau memberikan kepada kami kaki yang rela untuk pergi memberitakan Injil. Berikan kami keberanian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena untuk itulah Engkau memanggil kami. Untuk itulah Engkau menyelamatkan kami, untuk menjadi saksi. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Termeterai firman-Mu di hati kami, dan kami lakukan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.